Shalom Bapak Ibu Saudara, saya akan sampaikan firman Tuhan. Roh Kudus itu harta terbesar buat gereja Tuhan. Buat kita semua orang percaya, dia adalah harta terbesar. Jadi gereja nggak pernah jadi orphan spirit sebenarnya. Kalau Roh Kudus itu diizinkan dan kita benar-benar mengizinkan Roh Kudus berkarya, memanifestasikan kuasanya. Nah untuk itu kita mesti tahu kan siapa dia Roh Kudus dan sebagainya. Tapi bagi saya puluhan tahun di mana saya melayani pekerjaan Tuhan. Di gereja di mana kami bagaimana Roh Kudus bergerak. Ia membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Saya yakin tidak ada satu kekuatan pun gereja mau sebesar apa, mau sekuat apapun berkhotbah. Kalau enggak hadirnya Roh Kudus mengurapi maka enggak mungkin akan ada yang namanya pertumbuhan jiwa-jiwa. Dan saya melihat bagaimana gereja itu bisa bergerak dengan kebangun rohani yang luar biasa. Itu dimulai daripada benar-benar Roh Kudus itu dicurahkan ketika banyak orang berdoa meminta Roh Kudus hadir. Ya nah, saya mau katakan Roh Kudus itu bukan cuma di hari Pantekosta. Di mana waktu Yesus naik ke surga dia janjikan. Dia mati dan dibangkitkan. Dan waktu dia naik ke surga dia berkata tunggu aku di satu tempat. Saya akan memberikan kuasa kepadamu. Yaitu kuasa Roh Kudus. Karena dia tahu mungkin gak akan bisa menjadi apa-apa kalau Roh Kudus tidak dicurahkan. Jadi Yesus gak pernah tinggalkan murid menjadi orphan spirit, menjadi gak berdaya. Tapi bahkan dia memberikan Roh Kudus akan menolong, bahkan menyertai sampai selamanya gitu ya. Nah tapi Roh Kudus itu bukan cuma pada cerita di dalam gereja mula-mula hari Pentakosta. Dan bagaimana gereja ini bisa bergerak sampai demikian dahsyat dipakai sampai ke seluruh bumi bahkan. Itu di awal penciptaan Kejadian 1 Roh Kudus itu sudah hadir. Jadi Kejadian 1 ayat 1 dan 3 kalau kita baca di sana dikatakan kita buka yuk. Bagaimana Roh Kudus itu pemicu daripada semua kebangunan rohani sebenarnya sih. Kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 3. Bumi belum berbentuk. Kita baca ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi Roh Kudus itu sudah ada di dalam kitab Kejadian awal. Roh Kudus itu sudah memanifestasi mengawali penciptaan dunia ini. Wow, powerful ya. Jadi kalau kita baca ini kita akan bangkit semangat kita. Bahkan waktu itu bumi belum berbentuk, masih kosong gelap. Jadi saya katakan ketika Roh Kudus hadir, yang keadaan gelap gulita, yang gak karu-karuan, bumi yang belum ada modelnya, itu bisa tercipta loh. Oleh karena apa? Ada Roh Kudus, ada firman Tuhan, Allah berfirman kan. Firman kalau gak ada Roh Kudus ya mati. Tapi ketika Roh Kudus melayang-layang dan Allah berfirman maka berkatakan terang jadi, maka terang jadi. Nah demikianlah dengan kehidupan kita orang percaya. Kondisi serusak apapun, kondisi separah apapun, kegelapan apapun. Waktu kita datang satu tempat, kita minta Roh Kudus datanglah. Kerajaan Allah datang ya, maka saya gak tahu gimana cara kerjanya Roh. Tapi saya minta bagaimana kuasa itu dicurahkan, maka banyak hal bisa dipulihkan. Orang yang paling keras, orang yang paling berdosa, orang yang mengalami sakit penyakit berat pun ketika Roh Allah itu hadir, maka bisa loh terjadi kesembuhan, kelepasan. Dan sepanjang sejarah di mana saya mengikuti kegerakan gereja yang di mana kami ada, bagaimana gereja yang kepenuhan ini, ya cuma satu, peran Roh Kudus itu menjadi pemicu utama daripada kebangkitan rohani setiap orang-orang yang ada. Nah kalau ngomongin rohani ya kita ini semua adalah orang-orang yang sebenarnya membawa rohani. Kita semua rohnya harus bangkit kan, harus on. Nah banyak orang percaya itu dia bergereja, dia mungkin beraktivitas tapi bisa juga dia menjadi agamawi dan menjadi biasa-biasa. Tidak pernah mengalami pekerjaan Tuhan dan Roh Kudus bahkan. Nah saya mau bagikan bahwa ini adalah hari-hari di mana Tuhan bangkit dan dia mau benar-benar mencurahkan rohnya di hari Pentakosta. Jadi sebenarnya setiap hari sih kita bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Cuma kan kadang-kadang kita berpikir bahwa itu hanya hari-hari buat orang-orang tertentu dan buat hari tertentu. Tidak. Setiap hari kita masih mengalami namanya kepenuhan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu miskin dalam kehidupan kita, maka kita nggak punya kuasa. Kita menjadi orang Kristen yang sangat lemah, yang nggak punya kekuatan, yang nggak punya tuntunan Tuhan bahkan. Karena Roh Kudus salah satu senjata dalam kehidupan orang percaya yang memanifestasikan begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Nah oleh sebab itu
Saya yakin satu kuasa, satu Roh Kudus, maka saya yakin jadi sebuah kekuatan bagi gereja Tuhan. Harta terbesar gereja adalah Roh Kudus. Saya akan ngomong, harta terbesar gereja Tuhan bukan program, bukan kita punya apapun, tapi harta terbesar gereja adalah Roh Kudus. Itulah yang harus kita benar-benar tahu dan kita benar-benar harus mengenal dia secara pribadi ya. Nah, saya mau bagikan tentang siapa itu Roh Kudus. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa dia itu bukan cuma kuasa. Dia bukan menciptakan bumi ini yang dari kosong, belum berbentuk. Dia bukan juga kuasa yang dipunyai oleh murid-murid Yesus di sepanjang sejarah. Bahkan dari awal nabi-nabi Tuhan dan sampai ke murid Yesus itu mereka diberi kuasa. Menyembuhkan, melepaskan orang-orang yang terikat dan orang sakit. Bahkan membangkitkan orang mati. Bukan cuma itu, mengubah banyak hal gitu ya. Itu adalah pekerjaan Roh Allah. Nah, saya kepengen beritahu kepada kita semua, kalau kita hanya mengenal Roh Kudus sebagai kuasa, maka seringkali kita jadikan dia hanya alat kan. Kalau kita butuh, kita akan undang dia, kita akan benar-benar meminta Roh Kudus untuk menjadi mitra kita. Tapi saya mau bagikan 3 hal singkat-singkat aja kepada kita semua bahwa pertama-tama kalau kita mau mengalami yang namanya kuasa Roh Kudus, kita mau menjadi mitra kerja Roh Kudus, pertama-tama sadarlah bahwa dia itu pribadi. Yohanes 14 ayat 16 berkata seperti ini. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Kata seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata seorang ini pribadi. Jadi Roh Kudus itu bukan cuma kuasa, bukan cuma objek, bukan cuma dia penghibur, bukan juga dia cuma roh pewahyuan, roh hikmat, atau mungkin dia roh kesembuhan. Di dalam satu roh itu berbagai macam kita bisa alami bersama dengan roh Tuhan. Tapi Roh Kudus ini yang kalau kita benar-benar ingin bermitra dengan Roh Kudus, kita harus mengenali siapa dia. Dia adalah pribadi. Iya, pribadi. Roh Kudus itu ya pribadi Allah sendiri. Jadi saya kepengen kita datang mengawali. Kalau Anda mau menang di hidup ini, pertama-tama responi Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan roh jahat yang mau masuk ke tubuh orang dengan memaksa gitu ya. Pencuri datang ingin mencuri, membunuh, bisa binasakan. Dia kan coba dobrak bagaimana caranya. Kalau ada celah terbuka dia masuk di hidup kita. Tapi beda dengan Roh Kudus. Roh yang gentle. Ayat 3:20 berkata, lihat aku berdiri depan pintu mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar dan membukakan, akan masuk dan makan sehidangan. Maksudnya Tuhan itu pribadi yang sangat gentle. Dia memberikan kebebasan kita manusia. Kalau kita rindu menginginkan dia, maka dia akan hadir. Jadi kenali pribadi Roh Kudus. Salah satu kunci mengalami kepenuhan Roh Kudus, salah satu kunci untuk bagaimana Roh Kudus bisa benar-benar diam dalam hidup kita, bahkan menjadi sahabat kita. Kita akan terus bisa bersama-sama setiap hari, kita akan tahu bahwa dia ada di hidup kita. Itu adalah salah satu adalah lapar dan haus. Yohanes 7:37-38. Pada hari-hari terakhir dikatakan puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berkata, barang siapa haus, mari datang dan minum. Dan barang siapa percaya dari dalam dia akan mengalir aliran kuasa kehidupan. Itu mengalir kuasa Tuhan, itu bagian kedua. Yang pertama haus dulu. Anda kalau nggak punya persekutuan dengan Roh Kudus, Anda nggak mungkin memanifestasikan yang namanya kuasa Tuhan. Ini penting. Jadi banyak orang kepengen kuasa, pengen dipakai Tuhan. Ya. Siapapun di sini, baik Anda sudah pemimpin-pemimpin, mungkin connect group atau Anda orang-orang awam yang belum dipakai Tuhan. Saya mau kata awal untuk kita mengalami dipakai Tuhan adalah kita benar-benar punya Roh Kudus dalam hidup kita. Dan bukan karena kita ditumpangi tangan, itu bisa di awalnya. Kita bangkit roh kita. Tapi harus ada sebuah dimensi kita bersekutu dengan Roh Kudus. Hubungan intim dengan Roh Kudus itu adalah kunci dari akar urapan. Dari akar manifestasi kuasa Tuhan bekerja. Itu Yesus anak Allah, tapi waktu dia di muka bumi, dia bersekutu dengan pribadi Bapa bukan. Jadi dia benar-benar tahu sumbernya itu adalah Bapa, adalah roh Bapa. Nah, saya kepengen beritahu kepada kita semua, jangan pernah
kita mau ambil kuasa Tuhan tanpa kita punya hubungan dengan sumber kuasa itu. Jadi lapar dan haus itu menjadi salah satu kunci untuk kita bisa ngalami yang namanya persekutuan intim kita dengan Roh Kudus. Orang sudah nggak lapar dan haus itu sulit sih untuk bisa dekat dengan pribadi Roh Kudus. Untuk kita berbahasa roh berjam-jam, menyembah dalam roh. Itu nggak mudah, makanya orang berhenti hanya di titik menjadi orang Kristen yang ya ikuti pujian penyembahan. Tapi waktu dia di dalam kamar sendiri, waktu dia bersekutu dengan Tuhan, dia gak bisa. Kenapa? Dia gak punya kedekatan, dia gak punya ikatan dengan kuasa Roh Kudus. Kalau kita bisa benar mengambil ini sebagai, kita bisa menyembah dalam setiap hari. Menyembah dalam roh, berbahasa roh, membaca firman dengan tuntunan roh, itu powerful banget. Kita kan menjadi orang-orang perkasa secara rohani. Waktu kita bangkit, ada banyak hal kita bisa manifestasikan kuasa Tuhan waktu kita jalan. Kuasa akan mengalir keluar dari kehidupan kita. Ya, itu pertama, kenali dia sebagai pribadi. Yang kedua, kenali pribadi Roh Kudus. Ya, namanya Roh Kudus, ya dia kudus. Jadi kalau Anda mau menjadi dekat dengan Roh Kudus, ya pisahkan diri kita dengan semua hal-hal jahat dari dunia ini. 1 Korintus 3:16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Dan roh Allah itu mau tinggal loh. Dia gak cuma datang melayang-layang seperti tadi yang di Kejadian 1 ayat 1 dan 3. Itu kan menciptakan sesuatu. Tidak. Pengen kalau dia tinggal dalam kita, dia bisa menciptakan kita. Ada transformasi dalam hidup kita. Di dalam kita kan diubahkan dari waktu ke waktu. Ya jadi karakter sama seperti Tuhan kan. Bahkan nanti kuasanya itu nempel di kita, jadi satu dengan kita. Kita kemana-mana ya Tuhan itu menyertai kita, kuasanya menyertai kita. Jadi bukan sekali-kali aja kan. Tapi kita harus tahu bahwa dia kudus. Jadi tanpa kekudusan kita nggak bisa untuk bergaul dengan dia. Tanpa kekudusan kita nggak bisa dekat dengan dia. Kita nggak bisa mengikatkan diri menjadi satu roh dengan dia. Anda baca 1 Korintus 6 ayat 17. Barang siapa mengikatkan diri dengan Tuhan jadi satu roh. Tapi di atasnya jangan ikatkan dirimu dengan perempuan cabul dan kamu akan jadi satu daging dan sebagainya. Musuhnya roh adalah daging sudah pasti. Jadi kalau kita masih suka hidup dalam dosa, perbuatan daging itu kan dosa. Apa aja, mungkin gak langsung yang namanya perjinan, tapi mungkin juga tentang kemarahan kita, tentang kondisi dosa-dosa di hati kita. Mungkin itu akar kebencian, kepahitan, kita mudah sekali untuk dengki dengan orang, iri dan berbagai macam hal. Ingat gak Saul? Saul itu loh cuma mulai dengan apa? Dia iri dengan Daud, cuma itu loh. Akhirnya roh Tuhan tinggalkan dia dan roh jahat yang masukkan ke dalam kehidupannya. Jadi tinggal pilih, kita mau memilih hidup kita ini didiami siapa? Roh Tuhan apa roh jahat? Ya kalau Anda mau roh Tuhan ya kuduskan dirimu setiap hari. Artinya kita harus mengusahakan rumah kita itu bersih. Kita yang punya rumah kan, kita yang punya pintu untuk gerbang rumah hati kita. Kita mau izinkan apa yang masuk setiap hari itu kita yang menjaganya. Jangan minta Tuhan, kita yang harus menjaga untuk rumah kita. Rumahnya Tuhan ini bersih, rumah kudusnya Tuhan ini bersih. Kita bait Allah, sadari itu orang-orang percaya. Banyak orang aktif, banyak orang sangat suka melayani, banyak orang suka dipakai Tuhan. Tapi mereka tidak pernah menjaga kekudusan hidup. Bahkan mereka berani ketika mereka enggak lakukan bagian ini. Mereka masih tetap berani melayani. Saya yakin bukan cuma tentang keintiman. Waktu orang semakin kudus. Maka ujungnya kuasa Tuhan itu mengalir dengan dahsyat. Semakin saya bisa menjaga hati, saya merasa aliran sungai hidup itu begitu cepat mengalir dan gak ada batasannya. Jadi saya mau katakan setan itu takut dengan yang namanya terang. Ya waktu kita melayani dengan terang itu artinya kudus, artinya bersih. Maka setan itu gak ada tempat sih di hidup kita. Bahkan waktu kita berdoa buat orang kelepasan. Orang itu bisa tutup mata dan takut gitu. Sepertinya dia nutupi supaya gak lihat mata kita. Karena di dalam hidup kita kalau ada yang namanya kuasa Tuhan. Yang artinya ada terang, ada kekudusan Tuhan. Maka saya yakin setan gak akan pernah bisa tinggal lama di dalam kehidupan seseorang waktu kita melayani. Dan juga untuk tentang kita. Saya yakin ini tempat kudusnya. Hidup kita sudah didesain dari awal penciptaan. Jadi bait Allah. Tapi sayangnya Adam dan Hawa juga jatuh dalam dosa. Dan bahkan orang-orang Israel juga tidak menjadikan Tuhan itu utama. Mereka
banyak berhala di dalam hati mereka. Tuhan gak jadi utama. Dan seringkali Israel ini mengalami masa-masa pencobaan di padang gurun. Bapak Ibu Saudara, mari kenali tabiat Roh Kudus. Dia bukan cuma pribadi yang suka dekat dengan umatnya, tapi dia pribadi kudus. Dia tidak bisa memungkiri karakternya, dia rindu untuk melawat setiap umatnya. Tapi kadang-kadang kita ada gap, dikatakan Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan karena telingkuhan, tapi jadi pemisah dosa dan kejahatan kita. Anda mau dekat dengan Roh Tuhan atau Anda mau jauh? Kita yang menentukan, hiduplah, berjuanglah tiap hari untuk menguduskan diri. Bukan berarti gak bisa buat salah, tapi sekali kita buat salah, kita datang cepat minta ampun, bilang seperti Daud. Jangan ambil rohmu yang kudus Tuhan. Dia sadar bahwa Roh Kudus adalah harta terbesar dalam kehidupannya. Dia sangat mengerti itu, Daud, sehingga orang ini sangat kaya dengan semua perjalanan keberhasilannya secara kuasa Tuhan. Orang ini berhasil dan sepanjang hidupnya ini raja yang termasyhur di panjang sejarah. Kenapa? Daud sangat ngerti Roh Kudus itu harta terbesar hidupnya. Bahkan ketika dia jatuh dalam dosa di Mazmur 51 dia berkata, ada satu ayat berkata ayat 12, jangan tahirkan hatiku ya Tuhan dengan hisopmu, dan jangan ambil rohmu yang kudus dari hidupku. Dia sangat takut, dia sangat merasa desperate ketika dia tahu Roh Allah itu tinggalkan dia. Tapi saya mau katakan hari ini, banyak kita sebagai orang Kristen, kita kalau kehilangan harta benda, kehilangan mungkin orang-orang yang mungkin orang yang dekat dengan kita atau siapa saja, apa aja yang jadi selama ini rasa aman kita. Kita itu sangat gelisah, takut, bukan mau mati rasanya. Tapi waktu Roh Kudus itu tidak dalam hidup kita, kita kok fine-fine ya. Nah coba sadari hari ini. Kalau kita adalah orang yang pernah bergaul intim dengan Roh Kudus seperti Daud. Kita pernah punya pengalaman pribadi jalan dengan Roh Kudus. Saya yakin waktu dia tidak bersama dengan kita mau mati loh rasanya. Buat Daud, Roh Kudus itu adalah segala-galanya bagi hidupnya. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, Roh Kudus itu roh yang bergerak. Ya, kita baca ayatnya yuk. Tadi kan dikatakan Kejadian 1 dia melayang-layang. Ini ada satu ayat lagi di dalam Yohanes 3:8. Ini tentang Nikodemus, Anda baca sendiri waktu dia datang tanya, dari mana sih kuasa Yesus kok dia bisa buat mujizat? Yesus berkata, gak seorang pun bisa lakukan itu kalau gak lahir dari roh gitu ya. Yohanes 3:8, angin bertiup kemana dia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana dia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Saya mau katakan Roh Kudus itu bergeraknya cepat. Ya nah, saya yakin di dalam gerakan gereja kami, saya lihat bagaimana gereja itu bergerak dengan cepat. Jadi nggak bisa tunggu gitu ya. Kalau kita nggak peka-peka dengan musimnya Roh Kudus, kita bisa ngalami yang namanya ketinggalan ya. Orang sudah ngalami ya, gereja sedang dibawa ke level mana, kita masih tetap dalam kondisi kita karena kita nggak nangkap gitu kemana arah angin membawa. Nah saya sih pribadi orang yang menangkap arah, belajar kadang-kadang juga miss mungkin. Bisa belajar menangkap kemana arah angin bergerak, kemana Roh Kudus bergerak. Karena dia bergeraknya cepat. Nah saya akan, kalau orang itu memang dipenuhi Roh Kudus, dia intim, dia sudah jaga kudusan, dia pasti bergerak kok. Gak mungkin dia diam di tempat. Jadi gereja yang benar-benar dipenuhi Roh Kudus dan menangkap, artinya dia juga benar-benar bisa menjaga bait Allah, menjaga kudusan hidupnya dia juga. Yang ketiga, dia pasti mengerjakan misi Tuhan. Dia gak mungkin tinggal diam. Ya Anda baca Matius 10 ayat 1, Tuhan mengutus murid-muridnya. Pertama 12, lalu 70 nanti, lalu 100, itu tambah terus murid-muridnya. Diutus dengan kuasa Roh Kudus, dikatakan mereka menyembuhkan orang sakit. Mereka melepaskan roh-roh jahat dari tubuh orang-orang. Orang yang penuh Roh Kudus, dia pasti mengerjakan hati Tuhan. Dan hati Tuhan buat jiwa-jiwa dan gak pernah berhenti. Selalu akan bergerak, mencari tempat-tempat yang kosong, jiwa-jiwa di mana yang membutuhkan, dia kan bergerak ke sana. Nah saya yakin ketika kita punya Roh Kudus, kita hidup, kita gak akan menjadi orang stagnasi. Pasti kita akan terus bergerak. Rohnya berkobar-kobar, nih mana lagi, apa lagi. Tapi orang yang sudah miskin rohnya gitu ya, kan berkata apa sih itu aku kok
capek, aku gak mau lagi, aku mau diam di tempat, aku gak mau lagi. Hati-hati, itu menandakan, artinya Roh Kudus itu menjadi semakin lemah dalam kehidupan kita. Karena kita gak aktivasi, kita gak welcome dia, kita gak hidupkan dia. Jadi kebangunan rohani itu benar-benar padam dalam hidup kita. Kapan sih rohani itu padam? Waktu kita gak bergerak, waktu kita padamkan roh karena kita ada dosa. Waktu kita nggak membangun kehidupan intim dengan dia. Jadi itu urutannya. Ya intim, kudus, dan pasti bergerak. Saya yakin itulah awal kebangunan rohani bagi kita sebagai gereja Tuhan. Mari kita berdoa. Kita undang dia sekali lagi. Thank you Roh Kudus. Kau harta terbesar bagi kami. Kalau selama ini kami menyia-nyiakan Engkau. Kami nggak responi, kami nggak menghormati Engkau. Hari ini Tuhan kami mau undang Engkau, kami mau hormati Engkau. Kami mau welcome Engkau, kami mau invite, kami mau menghormati, kami mau mengasihi Engkau ya Roh Kudus. Kami mau mengalami keintiman Engkau sekali lagi. Kami mau jaga hidup kudus kami. Kami mau bergerak Tuhan sesuai dengan hati-Mu. Kemana Kau membawa kami. Di mana ada jiwa-jiwa yang sedang membutuhkan, kesanalah kami mau diutus ya Bapa. Makasih ya Roh Kudus. Mari angkat pujian ini sekali lagi. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah berkat. Mari undang dia. Dia pribadi. Dia kudus, dia bergerak. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembus. Seperti awal penciptaan, Kau menciptakan dunia yang gelap ini, yang kosong ini, menjadi berbentuk. Dan terang itu datang. Kami meminta Tuhan, ciptakan kehidupan yang berkemenangan. Ciptakan kemenangan, ciptakan hidup yang berkemenangan dan hidup dalam terang. Hidup yang benar-benar berkemenangan, bergairah ya Tuhan. Urapi jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Amin. Roh Kudus urapi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Yoel 2:28, kemudian daripada hari akan terjadi bahwa akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, semua generasi. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan orang-orang tuamu akan mendapat mimpi dan teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Tuhan mau curahkan rohnya kepada semua manusia. Bahkan di sini nggak diberitahu tentang jabatan apa. Tapi Yohanes 3:37-38, barang siapa haus, tidak juga diminta jabatan pendeta atau siapa gender tertentu. Setiap orang yang lapar dan haus hari ini aku berkata, apapun generasi umur berapapun, Anda orang tua ke anak muda, anak kecil, Roh Tuhan mau dicurahkan. Semakin besar hadir di hati kita ketika ada tempat-tempat yang merindukan Dia, yang haus dan lapar, yang menjaga berkata, aku mau Roh Kudus, aku gak mau roh yang lainnya. Aku pisahkan diriku dari semua spirit dari dunia ini. Mari datang, aku berdoa, Roh Kudus bukan cuma berhembus, tapi curahkan. Kata curahkan itu benar-benar debit yang besar, sebuah debit yang besar turun. Aku minta Tuhan kekuatan Roh Kudus di akhir zaman ini, karena gereja butuh, kami sangat butuh.
Curahkan hujan roh-Mu, bukan cuma rintik-rintik, tapi hujan roh-Mu. Satu gelombang kebangunan rohani besar terjadi buat kegerakan di mana kami berada, di gereja-gereja di mana kami berada, diutus. Penuhi setiap pahlawan-pahlawan iman-Mu, penuhi setiap orang-orang kudus-Mu yang hari ini mungkin yang awal orang-orang pemula yang mau dipakai Tuhan, yang belum punya kemampuan apa-apa, tapi mereka kata kami haus, kami lapar. Penuhi kami di dalam nama Yesus. Konarahabayasi, kanarabayasi, kinarabayasi, kanarababarabasi, kinarabayasi, kanarabayasi. Terimalah Roh Kudus, kanarababarabasi, kanarabayasi, kanarabayasi. Pulihkan keluarga-keluarga, pulihkan hidup yang berantakan ya Tuhan, pulihkan. Jadi dipakai jadi pahlawan-pahlawan Tuhan seperti para murid-murid Yesus. Konarahabayasi, kanarababarabasi. Ini awal kebangunan rohani. Roh yang mati bangkit, roh yang suam-suam bangkit, roh yang kering bangkit dalam nama Yesus. Terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus, penuhlah dengan Roh Kudus, penuhlah dengan Roh Kudus. Konarahabayasi, kanaramayasi, kanarabayasi, konarahabayasi, kanarahabayasi, kanarahabayasi, kanarahabayasi. Konarahabayasi, kanarahabayasi, kanarahabayasi, kanarahabayasi. Honarahabayasi, kanarahabayasi, kanarahabayasi, kanarahabayasi. Honarahabayasi, kanarahabayasi. Konarahabayasi, kanarahabayasi. Terus sampai engkau mengalami, sampai kepenuhan itu penuh melimpah meluber keluar dari hidupmu. Penuh melimpah. Kohanarahabayasi, kanarahabayasi, kanarahabayasi. Harta terbesar kami Roh Kudus. Kami hormati Engkau, kami cintai Engkau Roh Kudus. Kami undang Engkau sekali lagi datang dan tinggal dalam hidup kami. Bermanifestasilah Roh Kudus. Alirkan kuasa-Mu ya Tuhan, alirkan kuasa-Mu bagi gereja-Mu dimanapun berada. Bagi umat Tuhan, bahkan bagi orang-orang yang masih jauh dari Tuhan, kami berkata hari ini, ketika mereka dengarkan firman ini, aku berdoa mereka bangkit ya Tuhan, jadi orang percaya, jadi orang yang benar-benar bergerak maju untuk mendahului setiap orang-orang yang sudah berjalan di dahulu. Dalam nama Yesus, hamba mau berdoa Tuhan sekarang buat semua orang-orang yang melayani Tuhan dimanapun kau berada. Kalau hari ini engkau merasa engkau kosong, kehilangan kekuatan, enggak ada kuasa yang mengalir dari pelayananmu mungkin. Enggak ada tuntunan Tuhan bahkan. Aku percaya sumbernya Roh Kudus kok. Roh Kudus yang menghidupkan kita. Dia akan menuntun kita, dia bergerak. Kita enggak mungkin stagnasi kalau Roh Kudus tinggal dalam kita. Dia akan tuntun kita waktu kita enggak punya jalan. Ini mau dibuat apa ya? Dia akan tuntun kita. Hidupkan Roh Kudus dalam dirimu, percayalah. Aku berdoa buat semua pelayan Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani dimanapun mereka berada. Aku berdoa Tuhan, biar mereka bermitra dengan Roh Kudus. Mereka menjadikan Roh Kudus itu harta terbesar di hidup mereka. Mereka menghormati, mereka benar-benar menjadikan dia pribadi, benar menjadikan Roh Kudus itu harta yang gak ternilai harganya. Bangkitkan para pemimpin gerejamu, bangkitkan pelayan Tuhan, bangkitkan orang-orang awam bahkan hari ini. Ketika mereka dipenuhi, mereka dibuat percepatan untuk bangkit dan melayani Tuhan. Bahkan bisa melampaui orang-orang yang sudah terdahulu. Kalau mereka punya kirbat yang baru, haus dan lapar. Mereka sangat haus tiap hari. Alkeman rohani adalah orang itu sangat suka mencari Tuhan. Dikit-dikit mereka datang menyembah Tuhan, mencari Tuhan, membaca firman. Itulah awal daripada kebangunan rohani bagi setiap orang-orang percaya. Jadi hari ini ketika harus dipenuhi, aku percaya Anda akan mulai suka sekali datang dan mencari Tuhan. Datang untuk bersekutu dengan Tuhan. Sedikit-dikit pengen untuk bertanya kepada Tuhan bahkan. Aku berdoa apa yang hilang di hidup kami, lokasi mula-mula kami hilang, kembalikan hari yang dibuat setiap umat percaya. Terima kasih Tuhan, dan saya berdoa hari ini buat kesembuhan bagi setiap orang-orang. Oh tadi tentang hal rohani, secara fisik aku berdoa, orang yang sakit, aku minta Tuhan pegang bagian tubuhmu yang sakit. Roh Kudus yang sama adalah kuasa yang menyembuhkan. Aku berdoa setiap tubuh bagian yang sakit, kami berkata di dalam nama Yesus kami usir setiap sakit penyakit. Baik itu kanker, tumor, apapun itu diabetes atau penyakit-penyakit yang mematikan, yang mungkin kronis, yang juga tidak ada nama-nama yang sangat sukar.
Aku berdoa bahkan tulang-tulang yang sudah patah Kau bisa pulihkan. Ada tanda-tanda ajaib. Ada kesembuhan mengalir hari ini. Pegang bagian yang sakit berkata, aku lepaskan, jadilah sembuh. Jadilah sembuh, jadilah kuat. Di dalam nama Yesus. Dan biar Engkau menyembuhkan area-area kehidupan kami juga. Hubungan yang rusak, bahkan keuangan kami yang sedang mengalami kandas. Aku minta pulihkan ya Tuhan. Pulihkan segala sesuatu. Roh Kudus bantu kami untuk angkat kami kembali ke tingkat di mana kami hari ini sedang benar-benar butuh untuk kami mengalami kemenangan. Dalam nama Yesus, dan aku minta juga Tuhan, terakhir biar Engkau memberkati setiap kehidupan keluarga-keluarga yang ada. Kalau ada hubungan yang rusak, aku minta Roh Kudus yang sama pulihkan. Yang ingin bercerai aku berdoa, tidak jadi karena Roh Kudus Allah, Roh yang mendamaikan, Allah damai sejahtera itu turun. Mendamaikan setiap keluarga. Berikan anggur yang baru, ada kasih yang dicurahkan. Itu juga Roh Kudus bukan? Roh kasih itu turun pada setiap keluarga yang ada. Terima kasih Bapak, kami sekali lagi berkata Roh Kudus, harta terbesar bagi setiap kami. Kami mau hari ini berkata, kami gak mau kehilangan Kau, kami mau jagai, kami mau benar-benar membangun hidup kudus dan dekat dengan Engkau. Dan kami mau jadikan Kau sahabat kami, Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat. Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus menyertai Engkau. Bukan cuma dalam masa, tapi sepanjang hidup kita. Dia akan menyertai kita. Dan kalau Dia menyertai kita, maka Dia buat semua perjalanan hidup kita berhasil. Dimanapun kita berada, Dia berada dan Dia akan membuat kita berhasil dalam setiap jalan kita. Terimalah itu di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin.